Sahabat jiwa, kisah yang disampaikan Dea Mirela mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada pelajaran tentang keikhlasan dan keteguhan hati. Keikhlasan tidak berarti berhenti berusaha, justru ketika Allah menanamkan niat baik dalam hati kita, kita juga diajarkan untuk melakukan ikhtiar terbaik sesuai kemampuan yang dimiliki. Dan malam hari ini sahabat jiwa kita akan membahas mengenai bagaimana mempersiapkan ibadah ke tanah suci melalui kombinasi antara keikhlasan, perencanaan, dan ikhtiar yang baik. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kita ada Bapak Yusron selaku Head of Syariah Adira Finance. Assalamualaikum Pak Yusron. Assalamualaikum Mbak Indi. Pak Yusron, dalam Islam sebenarnya bagaimana melihat hubungan antara ikhlas dan juga ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari? Baik Mbak Indi, kita akan mulai dari pengertian ikhtiar ya. Jadi ikhtiar itu adalah usaha kita dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, ini juga selaras dengan perintah Allah bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi ikhtiar ini menjadi wajib gitu ya. Sementara ikhlas adalah sikap hati. Ya, sikap mental kita bagaimana bisa menerima kondisi ya tentang apa yang terjadi. Setelah kita berikhtiar, apa yang terjadi atas kita ikhlaskan. Ya, kita terima menjadi sikap mental kita. Nah, hubungannya apa? Ibarat kendaraan, Mbak Indi ya. Itu ikhtiar adalah mesinnya. Ya, sementara ikhlas adalah bahan bakarnya. Jadi mesin ini bisa berjalan dengan baik apabila bahan bakarnya juga baik. Kira-kira seperti itu Mbak Indi. Masya Allah. Dan kemudian Pak Yusron, kalau kita melihat dari sisi atau konteks keuangan, mengapa seseorang itu tetap perlu membuat perencanaan walau sudah menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah? Meskipun kita sudah ikhlas gitu ya, menerima segala apa yang terjadi, tapi itu bukan berarti kita tidak membuat rencana. Karena di dalam setiap kehidupan kita selalu kita punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tentu kita butuh merencanakan. Ya, mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya adalah persiapan keuangan. Sehingga kalau secara teori ekonomi, sumber daya itu terbatas, tetapi keinginan kita tidak terbatas. Nah, oleh karenanya kita perlu perencanaan, agar apa yang tidak terbatas tadi bisa kita penuhi dengan sumber daya yang terbatas. Kira-kira seperti itu terkait dengan perencanaan keuangan ya. Masya Allah, jadi perencanaan keuangan itu juga penting ya dalam Sangat kehidupan penting. kita ya. Ya, sangat Nah, penting, kemudian ini terutama bagi sahabat jiwa, bagi masyarakat yang memiliki impian ibadah seperti mungkin umroh atau berhaji. Nah, langkah finansial apa saja Pak Yusron yang sebaiknya mulai dipersiapkan sejak dini? Ya, jadi ibadah umroh ini adalah ibadah yang membutuhkan persyaratan istitoah. Istitoah itu kemampuan untuk seorang hamba melaksanakan ibadah gitu ya. Nah, kemampuan ini ada bermacam-macam, ada kemampuan fisik dan mental yang disebut jasmania. Kemudian ada termasuk di dalamnya adalah kemampuan finansial. Nah, di dalam kemampuan finansial ini perlu dibikin perencanaan dari mana asal dananya dan bagaimana penggunaannya. Agar apa? Agar di dalam pelaksanaan ibadah nanti itu tidak menimbulkan mudarat. Ya, tidak menimbulkan kesengsaraan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun si jamaah sendiri yang mau berangkat ibadah umroh. Kira-kira seperti itu Mbak Indi. Berarti persiapan atau perencanaan yang matang juga bisa mendukung untuk kemampuan kita dalam Sangat beribadah, penting. begitu ya Pak Yusron? Sangat penting Mbak Indi. Jadi perencanaan ini kan meliputi bagaimana kita dapat dananya dan bagaimana kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, selama pelaksanaan kegiatan ibadah, di sana kan memerlukan juga pembiayaan, termasuk keluarga yang ditinggal itu juga membutuhkan pembiayaan. Nah, ini perlu perencanaan yang presisi gitu ya, agar tidak menimbulkan setelah ibadah kan kita inginnya umroh itu menjadi ibadah yang mabrur gitu ya, diterima Allah. Nah, kalau sampai mau mabrur tapi setelah ibadah malah kondisi keuangan terjadi kekurangan dan lain-lain kan, naudzubillah ya, tidak kita inginkan gitu. Oleh karenanya perlu direncanakan dengan matang dari awal. Bukan hanya bagaimana pergi ke tanah suci, namun juga setelahnya. Betul. Begitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana nih Pak Yusron pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu sarana ikhtiar yang sesuai dengan prinsip syariah? Ya, jadi Mbak Indi dan pemirsa semuanya, merencanakan keuangan untuk umroh sangat penting dilakukan.
agar ibadah tersebut mendapatkan pahala yang mabrur, juga saat melaksanakan konsumen itu dalam keadaan yang khusyuk gitu ya. Nah kemudian bukan hanya menyiapkan biaya untuk keberangkatan saja yang tadi saya sampaikan, tetapi juga perlu disiapkan dana terhadap keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ya, karena ibadah umrah itu memerlukan beberapa hari. Nah selama ditinggal ibadah itu tentu ada keluarga yang ditinggal. Nah itu juga perlu dipikirkan. Termasuk di dalamnya pasca perjalanan ibadah tersebut. Ya bagaimana bisa tetap terpenuhi kebutuhan keluarga. Karena terus terang aja, apalagi saat ini biaya umroh lumayan besar Makin ya. meningkat begitu ya Pak Apalagi nampaknya dengan ya. kondisi aftur yang harganya naik dan seterusnya, ini tentu akan lebih banyak membutuhkan pendanaan. Kira-kira seperti itu. Jadi perlu perencanaan yang matang, perlu dipikirkan dari mana sumber dananya dan seterusnya. Masya Allah, terima kasih sekali atas informasi dan jawaban-jawabannya Pak Yusron Baik, Mbak selaku Indi. Head of Syariah Adira Finance. Baik Mbak Indi. Dan sahabat jiwa, ikhlas dalam hati tidak berarti berhenti berusaha. Justru keikhlasan memberikan kekuatan untuk terus melangkah dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Semoga setiap niat baik yang Allah tanamkan dalam hati kita senantiasa diiringi dengan ikhtiar terbaik dan mendapatkan keberkahan dalam setiap prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberat apapun ujian itu pasti bisa kita hadapi, asal kita percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kita percaya bahwa ini adalah bentuk sayangnya Allah ke kita.